Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika ada rambut yang menjuntai, kemudian dia berada di kening ketika orang itu sujud. Apakah sholatnya sampai pada derajat batal, ataukah sholatnya tetap sah? Berkaitan dengan masalah ini, dibahas oleh para ulama turunan dari hukum. Apakah orang yang sujud itu harus meletakkan dahinya secara langsung di lantai? Bolehkah ketika orang itu sujud sementara ada benda yang lain yang menghalangi dahinya menyentuh lantai? Dalam Al-Mughni disebutkan, وَلَا تَجِبُ مُبَاشَرَةُ الْمُصَلِّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ. Orang yang salat tidak wajib untuk meletakkan secara langsung semua anggota sujudnya di lantai. Qala al-qadi, kata al-qadi Abu Ya'la, idza sajada ala kuwaril imamah au kummihi au dhailihi fas-salatu sahihatun. Ketika ada orang yang sujud dan dia dahinya itu menempel dengan lingkaran imamah. Ketika orang pakai surban, maka surbannya terkadang menutupi dahinya. Atau dia sujud di atas kum, yaitu lengannya yang menutupi tangannya, atau dhail, atau sisa dari kain yang dia pakai sehingga terkadang menutupi tangannya atau menutupi mukanya, seperti yang bisa Anda saksikan saat jamaah umrah menggunakan kain ihram. Lalu dia salat dengan menggunakan kain ihram, maka pada waktu sujud sangat dipastikan tangannya akan tertutup, atau mungkin ada kemungkinan besar tangannya akan tertutup. Kata Al-Qadi Abu Ya'la, fas-salatu sahihatun riwayatun wahidah. Salatnya sah dan hanya ada satu riwayat dalam hal ini dalam mazhab Hambali. Lalu kata beliau, wa hadza madhhabu Malikin wa Abi Hanifah, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Baik. Dari sini kita bisa memahami bahwa jumhur ulama berpendapat ketika sujud tidak diwajibkan harus meletakkan dahi di lantai secara langsung. Namun ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, di kitab At-Tajrid fil Fiqhi Asy-Syafi'i dinyatakan, berkaitan dengan keberadaan rambut yang ada di wajah, apabila rambut itu tumbuh di kening, tumbuh di muka, misalnya ada rambut yang tumbuh di kening, kemudian dipakai sujud sehingga rambut itu menutupi kening, maka tidak masalah. Li'annahu nabit 'alal jubhah, karena dia tumbuhnya di kening. An-nabit 'alal jubhah tidak masalah, yang tumbuh di kening tidak masalah. Kemudian dinyatakan bi khilafi sya'rin nazil minar ra'si fala yakfi as-sujud 'alai. Berbeda dengan rambut yang menjuntai, yang dia berasal dari atas, menjuntai ke bawah, lalu menutupi muka, menutupi kening. Maka tidak boleh, tidak cukup sujud dengan cara seperti ini. Artinya harus disingkap. Karena sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan anna madhhabana annahu la yasihhu sujuduhu ala syai'in min dzalik. Mazhab kami yaitu Syafi'iyah, tidak sah orang itu sujud sementara ada benda apapun yang menutupi anggota sujud, terutama muka dan telapak tangan. Kami ulang, tidak sah sujud sementara ada benda yang menutupi muka dan telapak tangan ketika sujud. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan rambut ketika menutupi kening, baik menutupi hanya satu helai, dua helai, atau berapapun, dalam mazhab Syafi'iyah ini menyebabkan sujud tidak sah, karena menghalangi. Sedangkan jumhur ulama mengatakan salatnya sah, dan orang boleh sujud dengan kondisi rambut menjuntai ke depan sampai menutupi kening, baik sedikit maupun banyak. Wallahu ta'ala alam, itu khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, dan wallahu alam secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambali, karena ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh ulama tabi'in bahwa mereka ketika sujud
terkadang mereka sujud di atas lapisan sorban yang mereka kenakan. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban ketika sujud harus menempelkan kening di lantai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.